Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, sebelum kita masuk dalam istirahat kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami sepanjang satu hari ini dalam setiap kegiatan kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Dan malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami dan biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-45. Ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu ia menangislah keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini dengan satu tema, kita dipersiapkan untuk menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah kita pesimis atas apapun yang kita hadapi. Kadangkala ketika masalah datang dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang pesimis. Janganlah kita pesimis dengan mudah atau menyerah. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya sudah atas seizin Tuhan. Pastilah ada maksud dan rencana Tuhan di atas setiap masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu, mari kita mau belajar dari kisah Yusuf. Yang pertama ialah agar kita semakin tangguh dalam panggilan hidup kita. Semakin tangguh, semakin kuat dalam panggilan hidup kita. Petrus berkata bahwa karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari Yusuf supaya panggilan hidup kita semakin hari semakin lagi teguh. Kadang banyak masalah yang kita hadapi, seperti masalah yang dihadapi oleh Yusuf. Ketika dia harus dijual, sampai di tanah Mesir, dia harus dijadikan budak, harus dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi itulah yang membuat dia untuk semakin teguh. Panggilan Tuhan, pilihan Tuhan dalam kehidupan kita kadang-kadang sulit untuk kita bisa terima. Kadang-kadang kita kecewa, tetapi kita mau belajar bahwa ketika kita mengikuti apa yang sudah Tuhan rencanakan, semuanya akan indah pada waktunya. Yang kedua, agar kita makin tangguh dalam perjuangan hidup kita.
Yang kedua, supaya kita semakin tangguh di dalam hidup kita. Kita belajar dari Yusuf. Dia tidak punya apa-apa. Ketika dia dijual, dia sudah tidak punya saudara lagi. Dia secara manusia mungkin saja dia sedih, mungkin saja dia kecewa. Bisa saja dia menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi justru di saat paling sulit itulah Yusuf bertahan di dalam iman. Dalam hal yang sangat sulit yang dia hadapi saat itulah mengajarkan dia untuk dia bertahan dalam iman, pengharapan dia kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yusuf tahu bahwa Tuhan tengah melatihnya untuk menjadi seorang pemenang. Yang ketiga yang kita mau belajar, yaitu agar kita memelihara suatu kehidupan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah ditolak, tetapi jangan kita pernah takut. Itulah yang dihadapi oleh Yusuf. Ketika dia sudah berada di Mesir, dia menjadi orang yang berhasil. Dia percaya, bahkan disitulah dia menjadi orang yang berhasil untuk menolong saudara-saudaranya. Ketika tantangan, ketika ujian, cobaan itu datang, di situ dia berusaha untuk terus memelihara kehidupannya bersama-sama dengan Tuhan, memelihara imannya supaya semakin hari semakin lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Banyak tantangan yang dia hadapi ketika dia di dalam Mesir, tetapi dia percaya bahwa semuanya itu Tuhan akan menolong dia. Jadi malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita mau belajar dari Yusuf untuk selalu percaya bahwa ketika kita dipanggil, maka kita akan persiapkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagi siapa saja, Tuhan akan mempersiapkan berkat itu melalui kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu malam hari ini mengajarkan kami untuk kami belajar dari Yusuf. Dipanggil untuk menjadi berkat di mana saja. Tuhan tolong kami untuk kami belajar dari Yusuf, untuk kami terus tetap setia kepada Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang dalam setiap kehidupan kami, baik lewat pekerjaan kami, pelayanan kami ya Tuhan. Kami mau untuk menjadi berkat sesuai dengan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, berharap boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga. Shalom.